BPN Yulia Jaya Nirmawati mengaku bahwa Sudarman Harta telah dipanggil pada Jumat 10 Maret lalu. Julia menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sudarman terkait latar belakang dan pekerjaan istrinya, Vidya Piskarista. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Belakangan publik dihebohkan dengan aksi anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang kerap pamer harta di media sosial. Diketahui putri Andi bernama Atasha Yasmin yang juga dikenal sebagai selebgram. Saat ini Atasha dikabarkan tengah menempuh pendidikan double degree di Universitas Indonesia dan Melbourne University, Australia. Diketahui sosok Atasha Yasmin menghebohkan media sosial setelah terciduk pamer harta lewat Instagram pribadinya. Dalam sebuah unggahan diketahui bahwa harga pakaian yang dikenakan Atasha dari kepala hingga kaki mencapai 25 juta rupiah. Di mana Atasha memakai baju Balenciaga senilai 22 juta rupiah, hair clip senilai 2,5 juta rupiah dan celana 1 juta rupiah. Tanya itu warganet digemparkan pula dengan aksi yang diduga Atasha berjoget seksi di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam aksinya itu tampak Atasha mengenakan pakaian minim berwarna hitam. Aksi joget Atasha pun sampai mendapat sorak-sorai dari penonton di klub tersebut. Selain itu diketahui bahwa Atasha saat ini tengah menempuh pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional atau KKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isfandiarni. Menurut Isfandiarni, Atasha merupakan mahasiswi double degree KKI yang mengambil jurusan manajemen. Berdasarkan program tersebut, Atasha menjalani 2 tahun pertama pendidikan mereka di Universitas Indonesia dan sisanya di Universitas Mitra Universitas Indonesia di luar negeri. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa akhir semester genap ini Atasha bakal segera lulus. Kehidupan para pejabat tak luput dari pantauan publik seusai kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dan yang terbaru Andi Pramono. Kini publik kembali menciduk istri Kepala Badan Pertanahan yang kerap pamer kemewahan di media sosial. Ia adalah Vidya Piskarista, istri dari Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 10 Maret 2022, Vidya Piskarista kerap pamer gaya hidup mewahnya dan kemudian diunggah di laman Instagram pribadinya @vidya_piskarista. Dari unggahnya itu tampak berbagai momen liburan ke luar negeri, baik saat ia berkunjung ke negara-negara Asia hingga Eropa.
Kemudian outfit yang dikenakan Vidya dengan brand ternama tak ketinggalan juga diunggahnya di akun medsosnya. Tak sampai di situ, Vidya disebut juga mengunggah foto saat memborong belanjaan dengan brand fashion ternama di Florence, Italia. Namun sayangnya akun Instagramnya kini sudah menghilang. Kehidupan Vidya Piskarista pertama kali disorot karena unggahan pada akun Twitter @partaisosmed. Dalam unggahan itu, beragam foto yang pernah diunggah Vidya diunggah kembali oleh akun tersebut, bahkan sempat viral dan menjadi trending topik. Lewat unggahan pertamanya, tampak istri Sudarman Harja Saputra itu mendapatkan servis VIP di maskapai penerbangan. Pada unggahan lainnya, akun itu juga mengungkapkan bahwa Sudarman Harja Saputra, Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, sempat terseret kasus mafia tanah. Untuk mendukung pernyataannya, akun itu juga menyertakan tangkapan layar dari artikel tentang kasus yang dimaksud. Yang saya simpan secara private, kemudian di framing. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto membantah pamer kemewahan di media sosial. Sebab akun Instagram miliknya yang berisi foto sejumlah mobil antik telah diprivat sejak dahulu. Eko menilai ada pihak yang sengaja mencuri foto-fotonya lalu diviralkan seolah pamer harta. Hal itu disampaikan Eko Darmanto setelah menjalani klarifikasi harta kekayaan di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 7 Maret. Menurutnya, foto-foto mobil antik yang diunggah merupakan data privat. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat unggahan tersebut. Namun, Eko menyebut ada pihak yang mencuri datanya lalu diviralkan seolah pamer harta. Ia mengaku sempat ingin memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, namun tak diizinkan oleh atasan. Terlepas dari hal itu, Eko tetap meminta maaf jika foto-foto mobil antik yang ia unggah telah melukai perasaan masyarakat. Sebelumnya, Eko Darmanto menjadi sorotan karena dianggap pamer kemewahan dengan mengunggah foto mobil antik hingga pesawat Cessna. Viralnya Eko bersamaan dengan kasus yang menjerat Rafael Aluntri Sambodo, ex-pejabat pajak yang berharta 56 miliar. Setelah viral, KPK memerintahkan agar harta kekayaan Eko diperiksa. Sebab lembaga anti rasuah itu mengaku tak percaya begitu saja dengan harta yang dilaporkan melalui LHKPN. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya sebagai prajurit yang baik, saya melaksanakan itu. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respon.
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memperingatkan kepada seluruh anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD untuk tidak pamer harta. Tanya kepada para anggota IAD, Sanitiar menegaskan hal itu juga pada para istri anggotanya tersebut. Ia bahkan tak segan bakal mencopot jabatan anggotanya jika kepergok bergaya hidup hedon. Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mewakili Jaksa Agung memberikan arahan pada pertemuan konsultasi IAD Pusat dan di lingkungan Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Melalui keterangan tertulis yang dibacakan Sunarta, Jaksa Agung mengingatkan seluruh anggotanya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana. Sunarta juga mengimbau agar jajaran Kejagung dan anggota keluarganya menjalani hidup yang sesuai kemampuan. Apalagi menurutnya sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pembelajaran. Sunarta pun kembali menegaskan kepada para anggotanya untuk menghentikan bergaya hidup mewah. Ia juga berpesan kepada para istri anggotanya untuk mendukung suaminya dan menjadi panutan bagi anak serta keluarga untuk bergaya hidup sederhana dan menjunjung tinggi etika. Lebih lanjut, Sunarta mengatakan gaya hidup ibu-ibu akan berpengaruh sekali dengan perilaku suami. Oleh karena itu, ia mengimbau para ibu-ibu IAD jangan menggunakan perhiasan terlalu berlebihan. Wakil Jaksa Agung itu meminta agar seluruh anggota IAD untuk membangun empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ia juga meminta mereka untuk selalu mengajarkan anak-anak dan keluarga dengan kesederhanaan. Selain itu, Sunarta juga mengingatkan agar seluruh anggota IAD untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, hal itu berguna untuk menghindari kecerobohan yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi karir suami maupun bagi institusi. Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono tengah menjadi perbincangan jagat raya lantaran foto rumah mewah bak istana di Kompleks Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Adi dan keluarganya pun menjadi sorotan warganet. Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering bepergian ke luar negeri dan memamerkannya di akun media sosial. Anak Andi itu juga terlihat memamerkan baju seharga 22 juta rupiah dan sebuah celana panjang seharga 1 juta rupiah. Setelah gaya hidupnya disorot, akun media sosial anak istri Andi pun langsung terkunci. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan disebut tengah memeriksa Andi Pramono. Informasi terkait harta kekayaan Andi Pramono ini terungkap lewat cuitan di media sosial Twitter. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh akun @partai_sosmed, tampak anak Andi Pramono kerap memakai baju dan brand ternama yang memiliki kisaran harga hingga jutaan rupiah. Anak dan istri Andi pun kerap memamerkan kemewahan mereka di akun media sosial Instagram. Setelah mendapat sorotan, akun media sosial anak dan istri Andi pun di-private. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022, tercatat Andi memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Andi juga tak memiliki hutang. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sul Baksel Nugroho saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Maret 2023, Andi Pramono sudah dipanggil Kementerian Keuangan untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan oleh Nugroho bahwa Andi memiliki kinerja yang baik. Putri Andi disebut oleh Nugroho merupakan selebgram dan mendapatkan uang dari hasil endorse produk. Pejabat KPK Brigjen Endar Priantoro kini disorot seusai muncul kabar bahwa sang istri kerap pamer hidup mewah. Direktur Penyidikan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu diketahui memiliki total kekayaan mencapai 5,6 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Brigjen Endar memiliki 3 rumah hingga tanah seluas lebih dari 1.000 meter. Dilansir dari tribun-sumsel.com dari laman lhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Brigjen Endar Priantoro pada tahun 2022 mencapai 7,1 miliar rupiah. Namun Brigjen Endar memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah, sehingga total kekayaan yang dimilikinya menjadi 5,6 miliar rupiah. Diketahui dari laman itu tertulis bahwa Brigjen Endar memiliki 3 tanah dan bangunan yang ada di Tangerang dan Surabaya. Selain itu, ia juga memiliki tanah seluas lebih dari 1.000 meter yang ada di Pangkal Pinang dan Kota Banyumas. Di Pangkal Pinang, Brigjen Endar memiliki tanah seluas 300 meter persegi, sementara di Banyumas seluas 840 meter persegi.
Total dari tanah dan bangunan yang dimiliki Brigjen Endar berjumlah 6 miliar 310 juta rupiah. Selain itu, ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 mobil yang total harganya mencapai Rp222.500.000. Brigjen Endar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp24.500.000. Kemudian ada Staraka senilai Rp126.150.000 dan ada harta lainnya sebesar Rp450 juta. Diketahui sebelumnya bahwa Brigjen Endar Priantoro mendadak menjadi perbincangan karena istrinya yang diduga pamer harta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun segera akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Istri Kepala Badan Pertahanan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra disorot lantaran kerap pamer kemewahan di media sosial. Untuk dari aksi gemar pamer harta, kini kantor BPN Jakarta Timur digeruduk oleh massa. Gerudukan itu juga dilakukan lantaran kepengurusan tanah di Jakarta Timur disebut berantakan. Demo tersebut dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023. Nampak ratusan warga berada di depan pagar kantor BPN Jakarta Timur. Aksi massa itu pun menuai kerusuhan. Pendemo yang diperkirakan sekira 100 orang itu memaksa untuk masuk ke kantor BPN Jakarta Timur, sehingga terjadi dorong-mendorong antara massa dan polisi yang mengamankan. Sementara humas aksi yakni Eko Wibowo mengatakan ada 5 tuntutan terkait demo tersebut. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Harja sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Hal itu terlihat dari spanduk yang diangkat oleh beberapa pendemo. Satu tuntutan itu terkait sertifikat tanah di Jakarta Timur yang dianggap kacau. Massa menganggap Harja tak becus dalam menjalankan tugasnya, terlebih mereka mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sejak 2018. PTSL itu dianggap tidak sejalan dengan program reforma agraria. Diketahui sebelumnya istri Harja yakni Vidya Piskarista kerap pamer kemewahan di media sosial. Di Instagram pribadinya Vidya kerap membagikan momen liburan ke luar negeri. Tak hanya itu, istri Harja juga kerap menggunakan outfit dengan brand. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra kini dipanggil Kementerian ATR. Pemanggilan tersebut merupakan butut istrinya yakni Vidya Piskarista yang kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Lantas berapa jumlah harta Sudarman Harja Saputra? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2021, Sudarman memiliki kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah. Satu di antara aset yang dia miliki yakni tanah dan bangunan senilai 5,39 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Kekayaan Sudarman didominasi 8 tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar rupiah. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak berupa sepeda motor, mobil, dan minibus dengan total 438 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 600 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 249,5 juta rupiah dan utang 520 juta rupiah. Sementara itu, Sudarman tidak tercatat memiliki surat berharga dan harta lainnya. Subtotal kekayaannya adalah 15,2 miliar rupiah. Setelah dikurangi utangnya, total harta kekayaan Sudarman menjadi 14,7 miliar rupiah. Sebelumnya, istri Kepala Badan Pertahanan Negara Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, disorot lantaran dinilai kerap pamer kekayaan. Bahkan dalam unggahannya, pakaian dan aksesoris yang dikenakan nilainya ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Gaya istri PNS bernama Vidya Piskarista terungkap setelah foto-fotonya viral di media sosial. Di akun Instagramnya yang kini sudah ditutup, Vidya kerap membagikan gaya hidup mewah. Buntut viral di media sosial, kini Sudarman dipanggil Kementerian ATR atau BPR. Kepala Biro Humas Kementerian ATR atau BPN Yulia Jaya Nirmawati mengaku bahwa Sudarman telah dipanggil pada Jumat 10 Maret lalu. Julia menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sudarman terkait latar belakang dan pekerjaan istrinya Vidya Piskarista.
Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Belakangan publik dihebohkan dengan aksi anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang kerap pamer harta di media sosial. Diketahui putri Andi bernama Atasha Yasmin yang juga dikenal sebagai selebgram. Saat ini Atasha dikabarkan tengah menempuh pendidikan double degree di Universitas Indonesia dan Melbourne University, Australia. Diketahui sosok Atasha Yasmin menghebohkan media sosial setelah terciduk pamer harta lewat Instagram pribadinya. Dalam sebuah unggahan diketahui bahwa harga pakaian yang dikenakan Atasha dari kepala hingga kaki mencapai 25 juta rupiah. Di mana Atasha memakai baju Balenciaga senilai 22 juta rupiah, hair clip senilai 2,5 juta rupiah, dan celana 1 juta rupiah. Tanya itu warganet digemparkan pula dengan aksi yang diduga Atasha berjoget seksi di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam aksinya itu tampak Atasha mengenakan pakaian minim berwarna hitam. Aksi joget Atasha pun sampai mendapat sorak-sorai dari penonton di klub tersebut. Selain itu diketahui bahwa Atasha saat ini tengah menempuh pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional atau KKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isfandiarni. Menurut Isfandiarni, Atasha merupakan mahasiswi double degree KKI yang mengambil jurusan manajemen. Berdasarkan program tersebut, Atasha menjalani 2 tahun pertama pendidikan mereka di Universitas Indonesia dan sisanya di Universitas Mitra Universitas Indonesia di luar negeri. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa akhir semester genap ini Atasha bakal segera lulus. Kehidupan para pejabat tak luput dari pantauan publik seusai kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dan yang terbaru Andi Pramono. Kini publik kembali menciduk istri Kepala Badan Pertanahan yang kerap pamer kemewahan di media sosial. Ia adalah Vidya Piskarista, istri dari Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 10 Maret 2022, Vidya Piskarista kerap pamer gaya hidup mewahnya dan kemudian diunggah di laman Instagram pribadinya @vidya_piskarista. Dari unggahnya itu tampak berbagai momen liburan ke luar negeri, baik saat ia berkunjung ke negara-negara Asia hingga Eropa. Kemudian outfit yang dikenakan Vidya dengan brand ternama tak ketinggalan juga diunggahnya di akun medsosnya. Tak sampai di situ, Vidya disebut juga mengunggah foto saat memborong belanjaan dengan brand fashion ternama di Florence, Italia. Namun sayangnya akun Instagramnya kini sudah menghilang.
Kehidupan Vidya Piskarista pertama kali disorot karena unggahan pada akun Twitter @partaisosmed. Dalam unggahan itu, beragam foto yang pernah diunggah Vidya diunggah kembali oleh akun tersebut, bahkan sempat viral dan menjadi trending topik. Lewat unggahan pertamanya, tampak istri Sudarman Harja Saputra itu mendapatkan servis VIP di maskapai penerbangan. Pada unggahan lainnya, akun itu juga mengungkapkan bahwa Sudarman Harja Saputra, Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, sempat terseret kasus mafia tanah. Untuk mendukung pernyataannya, akun itu juga menyertakan tangkapan layar dari artikel tentang kasus yang dimaksud. Yang saya simpan secara private, kemudian di framing. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, membantah pamer kemewahan di media sosial. Sebab akun Instagram miliknya yang berisi foto sejumlah mobil antik telah diprivat sejak dahulu. Eko menilai ada pihak yang sengaja mencuri foto-fotonya lalu diviralkan seolah pamer harta. Hal itu disampaikan Eko Darmanto setelah menjalani klarifikasi harta kekayaan di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 7 Maret. Menurutnya, foto-foto mobil antik yang diunggah merupakan data privat. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat unggahan tersebut. Namun, Eko menyebut ada pihak yang mencuri datanya lalu diviralkan seolah pamer harta. Ia mengaku sempat ingin memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, namun tak diizinkan oleh atasan. Terlepas dari hal itu, Eko tetap meminta maaf jika foto-foto mobil antik yang ia unggah telah melukai perasaan masyarakat. Sebelumnya, Eko Darmanto menjadi sorotan karena dianggap pamer kemewahan dengan mengunggah foto mobil antik hingga pesawat Cessna. Viralnya Eko bersamaan dengan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat pajak yang berharta 56 miliar. Setelah viral, KPK memerintahkan agar harta kekayaan Eko diperiksa. Sebab lembaga anti rasuah itu mengaku tak percaya begitu saja dengan harta yang dilaporkan melalui LHKPN. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri. Kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya sebagai prajurit yang baik, saya melaksanakan itu. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respon. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memperingatkan kepada seluruh anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD untuk tidak pamer harta. Tanya kepada para anggota IAD, Sanitiar menegaskan hal itu juga pada para istri anggotanya tersebut. Ia bahkan tak segan bakal mencopot jabatan anggotanya jika kepergok bergaya hidup hedon.
Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mewakili Jaksa Agung memberikan arahan pada pertemuan konsultasi IAD Pusat dan di lingkungan Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Melalui keterangan tertulis yang dibacakan Sunarta, Jaksa Agung mengingatkan seluruh anggotanya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana. Sunarta juga mengimbau agar jajaran Kejagung dan anggota keluarganya menjalani hidup yang sesuai kemampuan. Apalagi menurutnya sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pembelajaran. Sunarta pun kembali menegaskan kepada para anggotanya untuk menghentikan bergaya hidup mewah. Ia juga berpesan kepada para istri anggotanya untuk mendukung suaminya dan menjadi panutan bagi anak serta keluarga untuk bergaya hidup sederhana dan menjunjung tinggi etika. Lebih lanjut, Sunarta mengatakan gaya hidup ibu-ibu akan berpengaruh sekali dengan perilaku suami. Oleh karena itu, ia mengimbau para ibu-ibu IAD jangan menggunakan perhiasan terlalu berlebihan. Wakil Jaksa Agung itu meminta agar seluruh anggota IAD untuk membangun empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ia juga meminta mereka untuk selalu mengajarkan anak-anak dan keluarga dengan kesederhanaan. Selain itu, Sunarta juga mengingatkan agar seluruh anggota IAD untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, hal itu berguna untuk menghindari kecerobohan yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi karir suami maupun bagi institusi. Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono tengah menjadi perbincangan jagat baya lantaran foto rumah mewah bak istana di kompleks Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Adi dan keluarganya pun menjadi sorotan warganet. Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering bepergian ke luar negeri dan memamerkannya di akun media sosial. Anak Andi itu juga terlihat memamerkan baju seharga 22 juta rupiah dan sebuah celana panjang seharga 1 juta rupiah. Setelah gaya hidupnya disorot, akun media sosial anak istri Andi pun langsung terkunci. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan disebut tengah memeriksa Andi Pramono. Informasi terkait harta kekayaan Andi Pramono ini terungkap lewat cuitan di media sosial Twitter. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh akun @partai_sosmed, tampak anak Andi Pramono kerap memakai baju dan brand ternama yang memiliki kisaran harga hingga jutaan rupiah. Anak dan istri Andi pun kerap memamerkan kemewahan mereka di akun media sosial Instagram. Setelah mendapat sorotan, akun media sosial anak dan istri Andi pun di-private. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022, tercatat Andi memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Andi juga tak memiliki hutang. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sulbaksel Nugroho saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Maret 2023, Andi Pramono sudah dipanggil Kementerian Keuangan untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan oleh Nugroho bahwa Andi memiliki kinerja yang baik. Putri Andi disebut oleh Nugroho merupakan selebgram dan mendapatkan uang dari hasil endorse produk. Pejabat KPK Brigjen Endar Priantoro kini disorot seusai muncul kabar bahwa sang istri kerap pamer hidup mewah. Direktur Penyidikan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu diketahui memiliki total kekayaan mencapai 5,6 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Brigjen Endar memiliki 3 rumah hingga tanah seluas lebih dari 1.000 meter. Dilansir dari Tribun Sumsel.com dari laman lhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Brigjen Endar Priantoro pada tahun 2022 mencapai 7,1 miliar rupiah. Namun Brigjen Endar memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah, sehingga total kekayaan yang dimilikinya menjadi 5,6 miliar rupiah. Diketahui dari laman itu tertulis bahwa Brigjen Endar memiliki 3 tanah dan bangunan yang ada di Tangerang dan Surabaya. Selain itu, ia juga memiliki tanah seluas lebih dari 1.000 meter yang ada di Pangkal Pinang dan Kota Banyumas. Di Pangkal Pinang, Brigjen Endar memiliki tanah seluas 300 meter persegi, sementara di Banyumas seluas 840 meter persegi. Total dari tanah dan bangunan yang dimiliki Brigjen Endar berjumlah 6.310 juta rupiah. Selain itu, ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 mobil yang total harganya mencapai Rp222.500.000. Brigjen Endar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp24.500.000. Kemudian ada Staraka senilai Rp126.150.000,
dan ada harta lainnya sebesar 450 juta rupiah. Diketahui sebelumnya bahwa Brigjen Endar Priantoro mendadak menjadi perbincangan karena istrinya yang diduga pamer harta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun segera akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Istri Kepala Badan Pertahanan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra disorot lantaran kerap pamer kemewahan di media sosial. Untuk dari aksi gemar pamer harta, kini kantor BPN Jakarta Timur digeruduk oleh massa. Gerudukan itu juga dilakukan lantaran kepengurusan tanah di Jakarta Timur disebut berantakan. Demo tersebut dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023. Nampak ratusan warga berada di depan pagar kantor BPN Jakarta Timur. Aksi massa itu pun menuai kerusuhan. Pendemo yang diperkirakan sekira 100 orang itu memaksa untuk masuk ke kantor BPN Jakarta Timur, sehingga terjadi dorong-mendorong antara massa dan polisi yang mengamankan. Sementara humas aksi yakni Eko Wibowo mengatakan ada 5 tuntutan terkait demo tersebut. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Harja sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Hal itu terlihat dari spanduk yang diangkat oleh beberapa pendemo. Satu tuntutan itu terkait sertifikat tanah di Jakarta Timur yang dianggap kacau. Massa menganggap Harja tak becus dalam menjalankan tugasnya, terlebih mereka mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sejak 2018. PTSL itu dianggap tidak sejalan dengan program reforma agraria. Diketahui sebelumnya istri Harja yakni Vidya Piskarista kerap pamer kemewahan di media sosial. Di Instagram pribadinya Vidya kerap membagikan momen liburan ke luar negeri. Tak hanya itu, istri Harja juga kerap menggunakan outfit dengan brand. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra kini dipanggil Kementerian ATR. Pemanggilan tersebut merupakan buntut istrinya yakni Vidya Piskarista yang kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Lantas berapa jumlah harta Sudarman Harja Saputra? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2021, Sudarman memiliki kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah. Satu di antara aset yang dia miliki yakni tanah dan bangunan senilai 5,39 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Kekayaan Sudarman didominasi 8 tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar rupiah. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak berupa sepeda motor, mobil, dan minibus dengan total 438 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 600 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 249,5 juta rupiah dan utang 520 juta rupiah. Sementara itu, Sudarman tidak tercatat memiliki surat berharga dan harta lainnya. Subtotal kekayaannya adalah 15,2 miliar rupiah. Setelah dikurangi utangnya, total harta kekayaan Sudarman menjadi 14,7 miliar rupiah. Sebelumnya, istri Kepala Badan Pertahanan Negara Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, disorot lantaran dinilai kerap pamer kekayaan. Bahkan dalam unggahannya, pakaian dan aksesoris yang dikenakan nilainya ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Gaya istri PNS bernama Vidya Piskarista terungkap setelah foto-fotonya viral di media sosial. Di akun Instagramnya yang kini sudah ditutup, Vidya kerap membagikan gaya hidup mewah. Buntut viral di media sosial, kini Sudarman dipanggil Kementerian ATR atau BPR. Kepala Biro Humas Kementerian ATR atau BPN Yulia Jaya Nirmawati mengaku bahwa Sudarman telah dipanggil pada Jumat 10 Maret lalu. Julia menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sudarman terkait latar belakang dan pekerjaan istrinya Vidya Piskarista. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar.
Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT PLNI, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Belakangan publik dihebohkan dengan aksi anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang kerap pamer harta di media sosial. Diketahui putri Andi bernama Atasha Yasmin yang juga dikenal sebagai selebgram. Saat ini Atasha dikabarkan tengah menempuh pendidikan double degree di Universitas Indonesia dan Melbourne University, Australia. Diketahui sosok Atasha Yasmin menghebohkan media sosial setelah terciduk pamer harta lewat Instagram pribadinya. Dalam sebuah unggahan diketahui bahwa harga pakaian yang dikenakan Atasha dari kepala hingga kaki mencapai 25 juta rupiah. Di mana Atasha memakai baju Balenciaga senilai 22 juta rupiah, hair clip senilai 2,5 juta rupiah, dan celana 1 juta rupiah. Tanya itu warganet digemparkan pula dengan aksi yang diduga Atasha berjoget seksi di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam aksinya itu tampak Atasha mengenakan pakaian minim berwarna hitam. Aksi joget Atasha pun sampai mendapat sorak-sorai dari penonton di klub tersebut. Selain itu diketahui bahwa Atasha saat ini tengah menempuh pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional atau KKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isfandiarni. Menurut Isfandiarni, Atasha merupakan mahasiswi double degree KKI yang mengambil jurusan manajemen. Berdasarkan program tersebut, Atasha menjalani 2 tahun pertama pendidikan mereka di Universitas Indonesia dan sisanya di Universitas Mitra Universitas Indonesia di luar negeri. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa akhir semester genap ini Atasha bakal segera lulus. Kehidupan para pejabat tak luput dari pantauan publik seusai kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dan yang terbaru Andi Pramono. Kini publik kembali menciduk istri Kepala Badan Pertanahan yang kerap pamer kemewahan di media sosial. Ia adalah Vidya Piskarista, istri dari Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 10 Maret 2022, Vidya Piskarista kerap pamer gaya hidup mewahnya dan kemudian diunggah di laman Instagram pribadinya @vidya_piskarista. Dari unggahnya itu tampak berbagai momen liburan ke luar negeri, baik saat ia berkunjung ke negara-negara Asia hingga Eropa. Kemudian outfit yang dikenakan Vidya dengan brand ternama tak ketinggalan juga diunggahnya di akun medsosnya. Tak sampai di situ, Vidya disebut juga mengunggah foto saat memborong belanjaan dengan brand fashion ternama di Florence, Italia. Namun sayangnya akun Instagramnya kini sudah menghilang. Kehidupan Vidya Piskarista pertama kali disorot karena unggahan pada akun Twitter @partaisosmed. Dalam unggahan itu, beragam foto yang pernah diunggah Vidya diunggah kembali oleh akun tersebut, bahkan sempat viral dan menjadi trending topik. Lewat unggahan pertamanya, tampak istri Sudarman Harja Saputra itu mendapatkan servis VIP di maskapai penerbangan. Pada unggahan lainnya, akun itu juga mengungkapkan bahwa Sudarman Harja Saputra, Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, sempat terseret kasus mafia tanah. Untuk mendukung pernyataannya, akun itu juga menyertakan tangkapan layar dari artikel tentang kasus yang dimaksud. Yang saya simpan secara private dicuri.
kemudian di framing. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto membantah pamer kemewahan di media sosial. Sebab akun Instagram miliknya yang berisi foto sejumlah mobil antik telah diprivat sejak dahulu. Eko menilai ada pihak yang sengaja mencuri foto-fotonya lalu diviralkan seolah pamer harta. Hal itu disampaikan Eko Darmanto setelah menjalani klarifikasi harta kekayaan di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 7 Maret. Menurutnya, foto-foto mobil antik yang diunggah merupakan data privat. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat unggahan tersebut. Namun, Eko menyebut ada pihak yang mencuri datanya lalu diviralkan seolah pamer harta. Ia mengaku sempat ingin memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, namun tak diizinkan oleh atasan. Terlepas dari hal itu, Eko tetap meminta maaf jika foto-foto mobil antik yang ia unggah telah melukai perasaan masyarakat. Sebelumnya, Eko Darmanto menjadi sorotan karena dianggap pamer kemewahan dengan mengunggah foto mobil antik hingga pesawat Cessna. Viralnya Eko bersamaan dengan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat pajak yang berharta 56 miliar. Setelah viral, KPK memerintahkan agar harta kekayaan Eko diperiksa. Sebab lembaga anti rasuah itu mengaku tak percaya begitu saja dengan harta yang dilaporkan melalui LHKPN. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri. Kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya sebagai prajurit yang baik, saya melaksanakan itu. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respon. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memperingatkan kepada seluruh anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD untuk tidak pamer harta. Tanya kepada para anggota IAD, Sanitiar menegaskan hal itu juga pada para istri anggotanya tersebut. Ia bahkan tak segan bakal mencopot jabatan anggotanya jika kepergok bergaya hidup hedon. Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mewakili Jaksa Agung memberikan arahan pada pertemuan konsultasi IAD Pusat dan di lingkungan Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Melalui keterangan tertulis yang dibacakan Sunarta, Jaksa Agung mengingatkan seluruh anggotanya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana.
Sunarta juga mengimbau agar jajaran Kejagung dan anggota keluarganya menjalani hidup yang sesuai kemampuan. Apalagi menurutnya sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pembelajaran. Sunarta pun kembali menegaskan kepada para anggotanya untuk menghentikan bergaya hidup mewah. Ia juga berpesan kepada para istri anggotanya untuk mendukung suaminya dan menjadi panutan bagi anak serta keluarga untuk bergaya hidup sederhana dan menjunjung tinggi etika. Lebih lanjut, Sunarta mengatakan gaya hidup ibu-ibu akan berpengaruh sekali dengan perilaku suami. Oleh karena itu, ia mengimbau para ibu-ibu IAD jangan menggunakan perhiasan terlalu berlebihan. Wakil Jaksa Agung itu meminta agar seluruh anggota IAD untuk membangun empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ia juga meminta mereka untuk selalu mengajarkan anak-anak dan keluarga dengan kesederhanaan. Selain itu, Sunarta juga mengingatkan agar seluruh anggota IAD untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, hal itu berguna untuk menghindari kecerobohan yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi karir suami maupun bagi institusi. Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono tengah menjadi perbincangan jagat maya lantaran foto rumah mewah bak istana di Kompleks Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Andi dan keluarganya pun menjadi sorotan warganet. Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering bepergian ke luar negeri dan memamerkannya di akun media sosial. Anak Andi itu juga terlihat memamerkan baju seharga 22 juta rupiah dan sebuah celana panjang seharga 1 juta rupiah. Setelah gaya hidupnya disorot, akun media sosial anak istri Andi pun langsung terkunci. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan disebut tengah memeriksa Andi Pramono. Informasi terkait harta kekayaan Andi Pramono ini terungkap lewat cuitan di media sosial Twitter. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh akun @partai_sosmed, tampak anak Andi Pramono kerap memakai baju dan brand ternama yang memiliki kisaran harga hingga jutaan rupiah. Anak dan istri Andi pun kerap memamerkan kemewahan mereka di akun media sosial Instagram. Setelah mendapat sorotan, akun media sosial anak dan istri Andi pun di-private. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022, tercatat Andi memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Andi juga tak memiliki hutang. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sul Baksel Nugroho saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Maret 2023, Andi Pramono sudah dipanggil Kementerian Keuangan untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan oleh Nugroho bahwa Andi memiliki kinerja yang baik. Putri Andi disebut oleh Nugroho merupakan selebgram dan mendapatkan uang dari hasil endorse produk. Pejabat KPK Brigjen Endar Priantoro kini disorot seusai muncul kabar bahwa sang istri kerap pamer hidup mewah. Direktur Penyidikan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu diketahui memiliki total kekayaan mencapai 5,6 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Brigjen Endar memiliki 3 rumah hingga tanah seluas lebih dari 1.000 meter. Dilansir dari tribun_sumsel.com dari laman lhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Brigjen Endar Priantoro pada tahun 2022 mencapai 7,1 miliar rupiah. Namun Brigjen Endar memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah, sehingga total kekayaan yang dimilikinya menjadi 5,6 miliar rupiah. Diketahui dari laman itu tertulis bahwa Brigjen Endar memiliki 3 tanah dan bangunan yang ada di Tangerang dan Surabaya. Selain itu, ia juga memiliki tanah seluas lebih dari 1.000 meter yang ada di Pangkal Pinang dan Kota Banyumas. Di Pangkal Pinang, Brigjen Endar memiliki tanah seluas 300 meter persegi, sementara di Banyumas seluas 840 meter persegi. Total dari tanah dan bangunan yang dimiliki Brigjen Endar berjumlah 6.310 juta rupiah. Selain itu, ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 mobil yang total harganya mencapai Rp222.500.000. Brigjen Endar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp24.500.000. Kemudian ada staraka senilai Rp126.150.000 dan ada harta lainnya sebesar Rp450 juta. Diketahui sebelumnya bahwa Brigjen Endar Priantoro mendadak menjadi perbincangan karena istrinya yang diduga pamer harta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun segera akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Kepala Badan Pertahanan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra disorot lantaran kerap pamer kemewahan di media sosial. Untuk dari aksi gemar pamer harta, kini kantor BPN Jakarta Timur digeruduk oleh massa. Gerudukan itu juga dilakukan lantaran kepengurusan tanah di Jakarta Timur disebut berantakan. Demo tersebut dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023. Nampak ratusan warga berada di depan pagar kantor BPN Jakarta Timur. Aksi massa itu pun menuai kerusuhan. Pendemo yang diperkirakan sekira 100 orang itu memaksa untuk masuk ke kantor BPN Jakarta Timur, sehingga terjadi dorong-mendorong antara massa dan polisi yang mengamankan. Sementara humas aksi yakni Eko Wibowo mengatakan ada 5 tuntutan terkait demo tersebut. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Harja sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Hal itu terlihat dari spanduk yang diangkat oleh beberapa pendemo. Satu tuntutan itu terkait sertifikat tanah di Jakarta Timur yang dianggap kacau. Massa menganggap Harja tak becus dalam menjalankan tugasnya, terlebih mereka mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sejak 2018. PTSL itu dianggap tidak sejalan dengan program reforma agraria. Diketahui sebelumnya istri Harja yakni Vidya Piskarista kerap pamer kemewahan di media sosial. Di Instagram pribadinya Vidya kerap membagikan momen liburan ke luar negeri. Tak hanya itu, istri Harja juga kerap menggunakan outfit dengan brand. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra kini dipanggil Kementerian ATR. Pemanggilan tersebut merupakan buntut istrinya yakni Vidya Piskarista yang kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Lantas berapa jumlah harta Sudarman Harja Saputra? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2021, Sudarman memiliki kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah. Satu di antara aset yang dia miliki yakni tanah dan bangunan senilai 5,39 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Kekayaan Sudarman didominasi 8 tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar rupiah. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak berupa sepeda motor, mobil, dan minibus dengan total 438 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 600 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 249,5 juta rupiah dan utang 520 juta rupiah. Sementara itu, Sudarman tidak tercatat memiliki surat berharga dan harta lainnya. Subtotal kekayaannya adalah 15,2 miliar rupiah. Setelah dikurangi utangnya, total harta kekayaan Sudarman menjadi 14,7 miliar rupiah. Sebelumnya, istri Kepala Badan Pertahanan Negara Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, disorot lantaran dinilai kerap pamer kekayaan. Bahkan dalam unggahannya, pakaian dan aksesoris yang dikenakan nilainya ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Gaya istri PNS bernama Vidya Piskarista terungkap setelah foto-fotonya viral di media sosial. Di akun Instagramnya yang kini sudah ditutup, Vidya kerap membagikan gaya hidup mewah. Buntut viral di media sosial, kini Sudarman dipanggil Kementerian ATR atau BPR. Kepala Biro Humas Kementerian ATR atau BPN Yulia Jaya Nirmawati mengaku bahwa Sudarman telah dipanggil pada Jumat 10 Maret lalu. Julia menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sudarman terkait latar belakang dan pekerjaan istrinya Vidya Piskarista. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian.
Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Belakangan publik dihebohkan dengan aksi anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang kerap pamer harta di media sosial. Diketahui putri Andi bernama Atasha Yasmin yang juga dikenal sebagai selebgram. Saat ini Atasha dikabarkan tengah menempuh pendidikan double degree di Universitas Indonesia dan Melbourne University, Australia. Diketahui sosok Atasha Yasmin menghebohkan media sosial setelah terciduk pamer harta lewat Instagram pribadinya. Dalam sebuah unggahan diketahui bahwa harga pakaian yang dikenakan Atasha dari kepala hingga kaki mencapai 25 juta rupiah. Di mana Atasha memakai baju Balenciaga senilai 22 juta rupiah, hair clip senilai 2,5 juta rupiah, dan celana 1 juta rupiah. Tanya itu warganet digemparkan pula dengan aksi yang diduga Atasha berjoget seksi di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam aksinya itu tampak Atasha mengenakan pakaian minim berwarna hitam. Aksi joget Atasha pun sampai mendapat sorak-sorai dari penonton di klub tersebut. Selain itu diketahui bahwa Atasha saat ini tengah menempuh pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional atau KKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isfandiarni. Menurut Isfandiarni, Atasha merupakan mahasiswi double degree KKI yang mengambil jurusan manajemen. Berdasarkan program tersebut, Atasha menjalani 2 tahun pertama pendidikan mereka di Universitas Indonesia dan sisanya di Universitas Mitra Universitas Indonesia di luar negeri. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa akhir semester genap ini Atasha bakal segera lulus. Kehidupan para pejabat tak luput dari pantauan publik seusai kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dan yang terbaru Andi Pramono. Kini publik kembali menciduk istri Kepala Badan Pertanahan yang kerap pamer kemewahan di media sosial. Ia adalah Vidya Piskarista, istri dari Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 10 Maret 2022, Vidya Piskarista kerap pamer gaya hidup mewahnya dan kemudian diunggah di laman Instagram pribadinya @vidya_piskarista. Dari unggahnya itu tampak berbagai momen liburan ke luar negeri, baik saat ia berkunjung ke negara-negara Asia hingga Eropa. Kemudian outfit yang dikenakan Vidya dengan brand ternama tak ketinggalan juga diunggahnya di akun medsosnya. Tak sampai di situ, Vidya disebut juga mengunggah foto saat memborong belanjaan dengan brand fashion ternama di Florence, Italia. Namun sayangnya akun Instagramnya kini sudah menghilang. Kehidupan Vidya Piskarista pertama kali disorot karena unggahan pada akun Twitter @partaisosmed. Dalam unggahan itu, beragam foto yang pernah diunggah Vidya diunggah kembali oleh akun tersebut, bahkan sempat viral dan menjadi trending topik. Lewat unggahan pertamanya, tampak istri Sudarman Harja Saputra itu mendapatkan servis VIP di maskapai penerbangan. Pada unggahan lainnya, akun itu juga mengungkapkan bahwa Sudarman Harja Saputra, Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, sempat terseret kasus mafia tanah. Untuk mendukung pernyataannya, akun itu juga menyertakan tangkapan layar dari artikel tentang kasus yang dimaksud. Yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, membantah pamer kemewahan di media sosial. Sebab akun Instagram miliknya yang berisi foto sejumlah mobil antik telah diprivat sejak dahulu. Eko menilai ada pihak yang sengaja mencuri foto-fotonya lalu diviralkan seolah pamer harta. Hal itu disampaikan Eko Darmanto setelah menjalani klarifikasi harta kekayaan di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 7 Maret.
Menurutnya, foto-foto mobil antik yang diunggah merupakan data privat. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat unggahan tersebut. Namun, Eko menyebut ada pihak yang mencuri datanya lalu diviralkan seolah pamer harta. Ia mengaku sempat ingin memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, namun tak diizinkan oleh atasan. Terlepas dari hal itu, Eko tetap meminta maaf jika foto-foto mobil antik yang ia unggah telah melukai perasaan masyarakat. Sebelumnya, Eko Darmanto menjadi sorotan karena dianggap pamer kemewahan dengan mengunggah foto mobil antik hingga pesawat Cessna. Viralnya Eko bersamaan dengan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat pajak yang berharta 56 miliar. Setelah viral, KPK memerintahkan agar harta kekayaan Eko diperiksa. Sebab lembaga anti rasuah itu mengaku tak percaya begitu saja dengan harta yang dilaporkan melalui LHKPN. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri. Kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya sebagai prajurit yang baik, saya melaksanakan itu. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respon. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memperingatkan kepada seluruh anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD untuk tidak pamer harta. Tanya kepada para anggota IAD, Sanitiar menegaskan hal itu juga pada para istri anggotanya tersebut. Ia bahkan tak segan bakal mencopot jabatan anggotanya jika kepergok bergaya hidup hedon. Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mewakili Jaksa Agung memberikan arahan pada pertemuan konsultasi IAD Pusat dan di lingkungan Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Melalui keterangan tertulis yang dibacakan Sunarta, Jaksa Agung mengingatkan seluruh anggotanya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana. Sunarta juga mengimbau agar jajaran Kejagung dan anggota keluarganya menjalani hidup yang sesuai kemampuan. Apalagi menurutnya sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pembelajaran. Sunarta pun kembali menegaskan kepada para anggotanya untuk menghentikan bergaya hidup mewah. Ia juga berpesan kepada para istri anggotanya untuk mendukung suaminya dan menjadi panutan bagi anak serta keluarga untuk bergaya hidup sederhana dan menjunjung tinggi etika. Lebih lanjut, Sunarta mengatakan gaya hidup ibu-ibu akan berpengaruh sekali dengan perilaku suami. Oleh karena itu, ia mengimbau para ibu-ibu IAD jangan menggunakan perhiasan terlalu berlebihan. Wakil Jaksa Agung itu meminta agar seluruh anggota IAD untuk membangun empati terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Ia juga meminta mereka untuk selalu mengajarkan anak-anak dan keluarga dengan kesederhanaan. Selain itu, Sunarta juga mengingatkan agar seluruh anggota IAD untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, hal itu berguna untuk menghindari kecerobohan yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi karir suami maupun bagi institusi. Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono tengah menjadi perbincangan jagat maya lantaran foto rumah mewah bak istana di kompleks Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Adi dan keluarganya pun menjadi sorotan warganet. Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering bepergian ke luar negeri dan memamerkannya di akun media sosial. Anak Andi itu juga terlihat memamerkan baju seharga 22 juta rupiah dan sebuah celana panjang seharga 1 juta rupiah. Setelah gaya hidupnya disorot, akun media sosial anak istri Andi pun langsung terkunci. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan disebut tengah memeriksa Andi Pramono. Informasi terkait harta kekayaan Andi Pramono ini terungkap lewat cuitan di media sosial Twitter. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh akun @partai_sosmed, tampak anak Andi Pramono kerap memakai baju dan brand ternama yang memiliki kisaran harga hingga jutaan rupiah. Anak dan istri Andi pun kerap memamerkan kemewahan mereka di akun media sosial Instagram. Setelah mendapat sorotan, akun media sosial anak dan istri Andi pun di-private. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022, tercatat Andi memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Andi juga tak memiliki hutang. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sul Baksel Nugroho saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Maret 2023, Andi Pramono sudah dipanggil Kementerian Keuangan untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan oleh Nugroho bahwa Andi memiliki kinerja yang baik. Putri Andi disebut oleh Nugroho merupakan selebgram dan mendapatkan uang dari hasil endorse produk. Pejabat KPK Brigjen Endar Priantoro kini disorot seusai muncul kabar bahwa sang istri kerap pamer hidup mewah. Direktur Penyidikan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu diketahui memiliki total kekayaan mencapai 5,6 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Brigjen Endar memiliki 3 rumah hingga tanah seluas lebih dari 1.000 meter. Dilansir dari Tribun Sumsel.com dari laman lhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Brigjen Endar Priantoro pada tahun 2022 mencapai 7,1 miliar rupiah. Namun Brigjen Endar memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah, sehingga total kekayaan yang dimilikinya menjadi 5,6 miliar rupiah. Diketahui dari laman itu tertulis bahwa Brigjen Endar memiliki 3 tanah dan bangunan yang ada di Tangerang dan Surabaya. Selain itu, ia juga memiliki tanah seluas lebih dari 1.000 meter yang ada di Pangkal Pinang dan Kota Banyumas. Di Pangkal Pinang, Brigjen Endar memiliki tanah seluas 300 meter persegi, sementara di Banyumas seluas 840 meter persegi. Total dari tanah dan bangunan yang dimiliki Brigjen Endar berjumlah 6 miliar 310 juta rupiah. Selain itu, ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 mobil yang total harganya mencapai 222.500.000 rupiah. Brigjen Endar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 24.500.000 rupiah. Kemudian ada Staraka senilai 126.150.000 rupiah dan ada harta lainnya sebesar 450 juta rupiah. Diketahui sebelumnya bahwa Brigjen Endar Priantoro mendadak menjadi perbincangan karena istrinya yang diduga pamer harta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun segera akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Istri Kepala Badan Pertahanan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra disorot lantaran kerap pamer kemewahan di media sosial. Untuk dari aksi gemar pamer harta, kini kantor BPN Jakarta Timur digeruduk oleh massa. Gerudukan itu juga dilakukan lantaran kepengurusan tanah di Jakarta Timur disebut berantakan.
Demo tersebut dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023, nampak ratusan warga berada di depan pagar kantor BPN Jakarta Timur. Aksi massa itu pun menuai kerusuhan. Pendemo yang diperkirakan sekira 100 orang itu memaksa untuk masuk ke kantor BPN Jakarta Timur, sehingga terjadi dorong-mendorong antara massa dan polisi yang mengamankan. Sementara Humas Aksi yakni Eko Wibowo mengatakan ada 5 tuntutan terkait demo tersebut. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Harja sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Hal itu terlihat dari spanduk yang diangkat oleh beberapa pendemo. Satu tuntutan itu terkait sertifikat tanah di Jakarta Timur yang dianggap kacau. Massa menganggap Harja tak becus dalam menjalankan tugasnya, terlebih mereka mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sejak 2018. PTSL itu dianggap tidak sejalan dengan program reforma agraria. Diketahui sebelumnya istri Harja yakni Vidya Piskarista kerap pamer kemewahan di media sosial. Di Instagram pribadinya Vidya kerap membagikan momen liburan ke luar negeri. Tak hanya itu, istri Harja juga kerap menggunakan outfit dengan brand. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra kini dipanggil Kementerian ATR. Pemanggilan tersebut merupakan buntut istrinya yakni Vidya Piskarista yang kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Lantas berapa jumlah harta Sudarman Harja Saputra? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2021, Sudarman memiliki kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah. Satu di antara aset yang dia miliki yakni tanah dan bangunan senilai 5,39 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Kekayaan Sudarman didominasi 8 tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar rupiah. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak berupa sepeda motor, mobil, dan minibus dengan total 438 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 600 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 249,5 juta rupiah dan utang 520 juta rupiah. Sementara itu, Sudarman tidak tercatat memiliki surat berharga dan harta lainnya. Subtotal kekayaannya adalah 15,2 miliar rupiah. Setelah dikurangi utangnya, total harta kekayaan Sudarman menjadi 14,7 miliar rupiah. Sebelumnya, istri Kepala Badan Pertahanan Negara Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, disorot lantaran dinilai kerap pamer kekayaan. Bahkan dalam unggahannya, pakaian dan aksesoris yang dikenakan nilainya ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Gaya istri PNS bernama Vidya Piskarista terungkap setelah foto-fotonya viral di media sosial. Di akun Instagramnya yang kini sudah ditutup, Vidya kerap membagikan gaya hidup mewah. Buntut viral di media sosial, kini Sudarman dipanggil Kementerian ATR atau BPR. Kepala Biro Humas Kementerian ATR atau BPN Yulia Jaya Nirmawati mengaku bahwa Sudarman telah dipanggil pada Jumat 10 Maret lalu. Julia menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sudarman terkait latar belakang dan pekerjaan istrinya Vidya Piskarista. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai.
Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Belakangan publik dihebohkan dengan aksi anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang kerap pamer harta di media sosial. Diketahui putri Andi bernama Atasha Yasmin yang juga dikenal sebagai selebgram. Saat ini Atasha dikabarkan tengah menempuh pendidikan double degree di Universitas Indonesia dan Melbourne University, Australia. Diketahui sosok Atasha Yasmin mengebohkan media sosial setelah terciduk pamer harta lewat Instagram pribadinya. Dalam sebuah unggahan diketahui bahwa harga pakaian yang dikenakan Atasha dari kepala hingga kaki mencapai 25 juta rupiah. Di mana Atasha memakai baju Balenciaga senilai 22 juta rupiah, hair clip senilai 2,5 juta rupiah dan celana 1 juta rupiah. Tanya itu warganet digemparkan pula dengan aksi yang diduga Atasha berjoget seksi di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam aksinya itu tampak Atasha mengenakan pakaian minim berwarna hitam. Aksi joget Atasha pun sampai mendapat sorak-sorai dari penonton di klub tersebut. Selain itu diketahui bahwa Atasha saat ini tengah menempuh pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional atau KKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isfandiarni. Menurut Isfandiarni, Atasha merupakan mahasiswi double degree KKI yang mengambil jurusan manajemen. Berdasarkan program tersebut, Atasha menjalani 2 tahun pertama pendidikan mereka di Universitas Indonesia dan sisanya di Universitas Mitra Universitas Indonesia di luar negeri. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa akhir semester genap ini Atasha bakal segera lulus. Kehidupan para pejabat tak luput dari pantauan publik seusai kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dan yang terbaru Andi Pramono. Kini publik kembali menciduk istri Kepala Badan Pertanahan yang kerap pamer kemewahan di media sosial. Ia adalah Vidya Piskarista, istri dari Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 10 Maret 2022, Vidya Piskarista kerap pamer gaya hidup mewahnya dan kemudian diunggah di laman Instagram pribadinya @vidya_piskarista. Dari unggahnya itu tampak berbagai momen liburan ke luar negeri, baik saat ia berkunjung ke negara-negara Asia hingga Eropa. Kemudian outfit yang dikenakan Vidya dengan brand ternama tak ketinggalan juga diunggahnya di akun medsosnya. Tak sampai di situ, Vidya disebut juga mengunggah foto saat memborong belanjaan dengan brand fashion ternama di Florence, Italia. Namun sayangnya akun Instagramnya kini sudah menghilang. Kehidupan Vidya Piskarista pertama kali disorot karena unggahan pada akun Twitter @partaisosmed. Dalam unggahan itu, beragam foto yang pernah diunggah Vidya diunggah kembali oleh akun tersebut, bahkan sempat viral dan menjadi trending topik. Lewat unggahan pertamanya, tampak istri Sudarman Harja Saputra itu mendapatkan servis VIP di maskapai penerbangan. Pada unggahan lainnya, akun itu juga mengungkapkan bahwa Sudarman Harja Saputra, Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, sempat terseret kasus mafia tanah. Untuk mendukung pernyataannya, akun itu juga menyertakan tangkapan layar dari artikel tentang kasus yang dimaksud. Yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto membantah pamer kemewahan di media sosial. Sebab akun Instagram miliknya yang berisi foto sejumlah mobil antik telah diprivat sejak dahulu. Eko menilai ada pihak yang sengaja mencuri foto-fotonya lalu diviralkan seolah pamer harta. Hal itu disampaikan Eko Darmanto setelah menjalani klarifikasi harta kekayaan di Gedung KPK Jakarta pada Selasa 7 Maret. Menurutnya, foto-foto mobil antik yang diunggah merupakan data privat. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat unggahan tersebut. Namun, Eko menyebut ada pihak yang mencuri datanya lalu diviralkan seolah pamer harta. Ia mengaku sempat ingin memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, namun tak diizinkan oleh atasan.
Terlepas dari hal itu, Eko tetap meminta maaf jika foto-foto mobil antik yang ia unggah telah melukai perasaan masyarakat. Sebelumnya, Eko Darmanto menjadi sorotan karena dianggap pamer kemewahan dengan mengunggah foto mobil antik hingga pesawat Cessna. Viralnya Eko bersamaan dengan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat pajak yang berharta 56 miliar. Setelah viral, KPK memerintahkan agar harta kekayaan Eko diperiksa. Sebab lembaga anti rasuah itu mengaku tak percaya begitu saja dengan harta yang dilaporkan melalui LHKPN. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya sebagai prajurit yang baik, saya melaksanakan itu. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respon. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memperingatkan kepada seluruh anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD untuk tidak pamer harta. Tanya kepada para anggota IAD, Sanitiar menegaskan hal itu juga pada para istri anggotanya tersebut. Ia bahkan tak segan bakal mencopot jabatan anggotanya jika kepergok bergaya hidup hedon. Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mewakili Jaksa Agung memberikan arahan pada pertemuan konsultasi IAD Pusat dan di lingkungan Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Melalui keterangan tertulis yang dibacakan Sunarta, Jaksa Agung mengingatkan seluruh anggotanya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana. Sunarta juga mengimbau agar jajaran Kejagung dan anggota keluarganya menjalani hidup yang sesuai kemampuan. Apalagi menurutnya sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pembelajaran. Sunarta pun kembali menegaskan kepada para anggotanya untuk menghentikan bergaya hidup mewah. Ia juga berpesan kepada para istri anggotanya untuk mendukung suaminya dan menjadi panutan bagi anak serta keluarga untuk bergaya hidup sederhana dan menjunjung tinggi etika. Lebih lanjut, Sunarta mengatakan gaya hidup ibu-ibu akan berpengaruh sekali dengan perilaku suami. Oleh karena itu, ia mengimbau para ibu-ibu IAD jangan menggunakan perhiasan terlalu berlebihan. Wakil Jaksa Agung itu meminta agar seluruh anggota IAD untuk membangun empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ia juga meminta mereka untuk selalu mengajarkan anak-anak dan keluarga dengan kesederhanaan. Selain itu, Sunarta juga mengingatkan agar seluruh anggota IAD untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, hal itu berguna untuk menghindari kecerobohan yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi karir suami maupun bagi institusi.
Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono tengah menjadi perbincangan Jakarta lantaran foto rumah mewah bak istana di Kompleks Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Andi dan keluarganya pun menjadi sorotan warganet. Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering bepergian ke luar negeri dan memamerkannya di akun media sosial. Anak Andi itu juga terlihat memamerkan baju seharga 22 juta rupiah dan sebuah celana panjang seharga 1 juta rupiah. Setelah gaya hidupnya disorot, akun media sosial anak istri Andi pun langsung terkunci. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan disebut tengah memeriksa Andi Pramono. Informasi terkait harta kekayaan Andi Pramono ini terungkap lewat cuitan di media sosial Twitter. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh akun @partai_sosmed, tampak anak Andi Pramono kerap memakai baju dan brand ternama yang memiliki kisaran harga hingga jutaan rupiah. Anak dan istri Andi pun kerap memamerkan kemewahan mereka di akun media sosial Instagram. Setelah mendapat sorotan, akun media sosial anak dan istri Andi pun di-private. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022, tercatat Andi memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Andi juga tak memiliki hutang. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sul Baksel Nugroho saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Maret 2023, Andi Pramono sudah dipanggil Kementerian Keuangan untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan oleh Nugroho bahwa Andi memiliki kinerja yang baik. Putri Andi disebut oleh Nugroho merupakan selebgram dan mendapatkan uang dari hasil endorse produk. Pejabat KPK Brigjen Endar Priantoro kini disorot seusai muncul kabar bahwa sang istri kerap pamer hidup mewah. Direktur Penyidikan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu diketahui memiliki total kekayaan mencapai 5,6 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Brigjen Endar memiliki 3 rumah hingga tanah seluas lebih dari 1.000 meter. Dilansir dari Tribun Sumsel.com dari laman lhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Brigjen Endar Priantoro pada tahun 2022 mencapai 7,1 miliar rupiah. Namun Brigjen Endar memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah, sehingga total kekayaan yang dimilikinya menjadi 5,6 miliar rupiah. Diketahui dari laman itu tertulis bahwa Brigjen Endar memiliki 3 tanah dan bangunan yang ada di Tangerang dan Surabaya. Selain itu, ia juga memiliki tanah seluas lebih dari 1.000 meter yang ada di Pangkal Pinang dan Kota Banyumas. Di Pangkal Pinang, Brigjen Endar memiliki tanah seluas 300 meter persegi, sementara di Banyumas seluas 840 meter persegi. Total dari tanah dan bangunan yang dimiliki Brigjen Endar berjumlah 6.310 juta rupiah. Selain itu, ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 mobil yang total harganya mencapai Rp222.500.000. Brigjen Endar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp24.500.000. Kemudian ada staraka senilai Rp126.150.000 dan ada harta lainnya sebesar Rp450 juta. Diketahui sebelumnya bahwa Brigjen Endar Priantoro mendadak menjadi perbincangan karena istrinya yang diduga pamer harta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun segera akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Istri Kepala Badan Pertahanan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra disorot lantaran kerap pamer kemewahan di media sosial. Untuk dari aksi gemar pamer harta, kini kantor BPN Jakarta Timur digeruduk oleh massa. Gerudukan itu juga dilakukan lantaran kepengurusan tanah di Jakarta Timur disebut berantakan. Demo tersebut dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023, nampak ratusan warga berada di depan pagar kantor BPN Jakarta Timur. Aksi massa itu pun menuai kerusuhan. Pendemo yang diperkirakan sekira 100 orang itu memaksa untuk masuk ke kantor BPN Jakarta Timur, sehingga terjadi dorong-mendorong antara massa dan polisi yang mengamankan. Sementara Humas Aksi yakni Eko Wibowo mengatakan ada 5 tuntutan terkait demo tersebut. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot jabatan
Harja sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Hal itu terlihat dari spanduk yang diangkat oleh beberapa pendemo. Satu tuntutan itu terkait sertifikat tanah di Jakarta Timur yang dianggap kacau. Masa menganggap Harja tak becus dalam menjalankan tugasnya, terlebih mereka mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sejak 2018. PTSL itu dianggap tidak sejalan dengan program reforma agraria. Diketahui sebelumnya istri Harja yakni Vidya Piskarista kerap pamer kemewahan di media sosial. Di Instagram pribadinya Vidya kerap membagikan momen liburan ke luar negeri. Tak hanya itu, istri Harja juga kerap menggunakan outfit dengan brand. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra kini dipanggil Kementerian ATR. Pemanggilan tersebut merupakan buntut istrinya yakni Vidya Piskarista yang kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Lantas berapa jumlah harta Sudarman Harja Saputra? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2021, Sudarman memiliki kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah. Satu di antara aset yang dia miliki yakni tanah dan bangunan senilai 5,39 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Kekayaan Sudarman didominasi 8 tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar rupiah. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak berupa sepeda motor, mobil, dan minibus dengan total 438 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 600 juta rupiah, kas dan setara kas senilai 249,5 juta rupiah dan utang 520 juta rupiah. Sementara itu, Sudarman tidak tercatat memiliki surat berharga dan harta lainnya. Subtotal kekayaannya adalah 15,2 miliar rupiah. Setelah dikurangi utangnya, total harta kekayaan Sudarman menjadi 14,7 miliar rupiah. Sebelumnya, istri Kepala Badan Pertahanan Negara Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, disorot lantaran dinilai kerap pamer kekayaan. Bahkan dalam unggahannya, pakaian dan aksesoris yang dikenakan nilainya ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Gaya istri PNS bernama Vidya Piskarista terungkap setelah foto-fotonya viral di media sosial. Di akun Instagramnya yang kini sudah ditutup, Vidya kerap membagikan gaya hidup mewah. Buntut viral di media sosial, kini Sudarman dipanggil Kementerian ATR atau BPR. Kepala Biro Humas Kementerian ATR atau BPN Yulia Jaya Nirmawati mengaku bahwa Sudarman telah dipanggil pada Jumat 10 Maret lalu. Julia menjelaskan pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sudarman terkait latar belakang dan pekerjaan istrinya Vidya Piskarista. Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret ex-pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan ex-kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari Kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membelit Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT Pelni, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Larangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN Eselon 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya.
Belakangan publik dihebohkan dengan aksi anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang kerap pamer harta di media sosial. Diketahui putri Andi bernama Atasha Yasmin yang juga dikenal sebagai selebgram. Saat ini Atasha dikabarkan tengah menempuh pendidikan double degree di Universitas Indonesia dan Melbourne University, Australia. Diketahui sosok Atasha Yasmin mengebohkan media sosial setelah terciduk pamer harta lewat Instagram pribadinya. Dalam sebuah unggahan di mana Atasha memakai baju Balenciaga senilai 22 juta rupiah, hair clip senilai 2,5 juta rupiah, dan celana 1 juta rupiah. Tanya itu warganet digemparkan pula dengan aksi yang diduga Atasha berjoget seksi di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter @partaisosmed pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam aksinya itu tampak Atasha mengenakan pakaian minim berwarna hitam. Aksi joget Atasha pun sampai mendapat sorak-sorai dari penonton di klub tersebut. Selain itu diketahui bahwa Atasha saat ini tengah menempuh pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal itu disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional atau KKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isfandiarni. Menurut Isfandiarni, Atasha merupakan mahasiswi double degree KKI yang mengambil jurusan manajemen. Berdasarkan program tersebut, Atasha menjalani 2 tahun pertama pendidikan mereka di Universitas Indonesia dan sisanya di Universitas Mitra Universitas Indonesia di luar negeri. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa akhir semester genap ini Atasha bakal segera lulus. Kehidupan para pejabat tak luput dari pantauan publik seusai kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun hingga pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dan yang terbaru Andi Pramono. Kini publik kembali menciduk istri Kepala Badan Pertanahan yang kerap pamer kemewahan di media sosial. Ia adalah Vidya Piskarista, istri dari Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 10 Maret 2022, Vidya Piskarista kerap pamer gaya hidup mewahnya dan kemudian diunggah di laman Instagram pribadinya @vidya_piskarista. Dari unggahnya itu tampak berbagai momen liburan ke luar negeri, baik saat ia berkunjung ke negara. Aku sempat ingin memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, namun tak diizinkan oleh atasan. Terlepas dari hal itu, Eko tetap meminta maaf jika foto-foto mobil antik yang ia unggah telah melukai perasaan masyarakat. Sebelumnya, Eko Darmanto menjadi sorotan karena dianggap pamer kemewahan dengan mengunggah foto mobil antik hingga pesawat Cessna. Viralnya Eko bersamaan dengan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat pajak yang berharta 56 miliar. Setelah viral, KPK memerintahkan agar harta kekayaan Eko diperiksa, sebab lembaga anti rasuah itu mengaku tak percaya begitu saja dengan harta yang dilaporkan melalui LHKPN. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Saya sebagai prajurit yang baik, saya melaksanakan itu. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga.
Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama, yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respon. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memperingatkan kepada seluruh anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD untuk tidak pamer harta. Tanya kepada para anggota IAD, Sanitiar menegaskan hal itu juga pada para istri anggotanya tersebut. Ia bahkan tak segan bakal mencopot jabatan anggotanya jika kepergok bergaya hidup hedon. Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Sunarta saat mewakili Jaksa Agung memberikan arahan pada pertemuan konsultasi IAD Pusat dan di lingkungan Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Melalui keterangan tertulis yang dibacakan Sunarta, Jaksa Agung mengingatkan seluruh anggotanya untuk senantiasa menerapkan pola hidup sederhana. Sunarta juga mengimbau agar jajaran Kejagung dan anggota keluarganya menjalani hidup yang sesuai kemampuan. Apalagi menurutnya sudah banyak contoh kasus yang bisa dijadikan pembelajaran. Sunarta pun kembali menegaskan kepada para anggotanya untuk menghentikan bergaya hidup mewah. Ia juga berpesan kepada para istri anggotanya untuk mendukung suaminya dan menjadi panutan bagi anak serta keluarga untuk bergaya hidup sederhana dan menjunjung tinggi etika. Lebih lanjut, Sunarta mengatakan gaya hidup ibu-ibu akan berpengaruh sekali dengan perilaku suami. Oleh karena itu, ia mengimbau para ibu-ibu IAD jangan menggunakan perhiasan terlalu berlebihan. Wakil Jaksa Agung itu meminta agar seluruh anggota IAD untuk membangun empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ia juga meminta mereka untuk selalu mengajarkan anak-anak dan keluarga dengan kesederhanaan. Selain itu, Sunarta juga mengingatkan agar seluruh anggota IAD untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Menurutnya, hal itu berguna untuk menghindari kecerobohan yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi karir suami maupun bagi institusi. Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono tengah menjadi perbincangan jagat maya lantaran foto rumah mewah bak istana di Kompleks Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Adi dan keluarganya pun menjadi sorotan warganet. Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering bepergian ke luar negeri dan memamerkannya di akun media sosial. Anak Andi itu juga terlihat memamerkan baju seharga 22 juta rupiah dan sebuah celana panjang seharga 1 juta rupiah. Setelah gaya hidupnya disorot, akun media sosial anak istri Andi pun langsung terkunci. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan disebut tengah memeriksa Andi Pramono. Informasi terkait harta kekayaan Andi Pramono ini terungkap lewat cuitan di media sosial Twitter. Dalam beberapa foto yang diunggah oleh akun @partai_sosmed, tampak anak Andi Pramono kerap memakai baju dan brand ternama yang memiliki kisaran harga hingga jutaan rupiah. Anak dan istri Andi pun kerap memamerkan kemewahan mereka di akun media sosial Instagram. Setelah mendapat sorotan, akun media sosial anak dan istri Andi pun di-private. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022, tercatat Andi memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Andi juga tak memiliki hutang. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sul Baksel Nugroho saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Maret 2023, Andi Pramono sudah dipanggil Kementerian Keuangan untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan oleh Nugroho bahwa Andi memiliki kinerja yang baik. Putri Andi disebut oleh Nugroho merupakan selebgram dan mendapatkan uang dari hasil endorse produk. Pejabat KPK Brigjen Endar Priantoro kini disorot seusai muncul kabar bahwa sang istri kerap pamer hidup mewah. Direktur Penyidikan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK itu diketahui memiliki total kekayaan mencapai 5,6 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Brigjen Endar memiliki 3 rumah hingga tanah seluas lebih dari 1.000 meter.
Dilansir dari Tribun Sumsel.com dari laman lhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Brigjen Endar Priantoro pada tahun 2022 mencapai 7,1 miliar rupiah. Namun Brigjen Endar memiliki utang sebesar 1,5 miliar rupiah, sehingga total kekayaan yang dimilikinya menjadi 5,6 miliar rupiah. Diketahui dari laman itu tertulis bahwa Brigjen Endar memiliki 3 tanah dan bangunan yang ada di Tangerang dan Surabaya. Selain itu, ia juga memiliki tanah seluas lebih dari 1.000 meter yang ada di Pangkal Pinang dan Kota Banyumas. Di Pangkal Pinang, Brigjen Endar memiliki tanah seluas 300 meter persegi, sementara di Banyumas seluas 840 meter persegi. Total dari tanah dan bangunan yang dimiliki Brigjen Endar berjumlah 6 miliar 310 juta rupiah. Selain itu, ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 mobil yang total harganya mencapai Rp222.500.000. Brigjen Endar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp24.500.000. Kemudian ada Staraka senilai Rp126.150.000 dan ada harta lainnya sebesar Rp450 juta. Diketahui sebelumnya bahwa Brigjen Endar Priantoro mendadak menjadi perbincangan karena istrinya yang diduga pamer harta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun segera akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Istri Kepala Badan Pertahanan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra disorot lantaran kerap pamer kemewahan di media sosial. Untuk dari aksi gemar pamer harta, kini kantor BPN Jakarta Timur digeruduk oleh massa. Gerudukan itu juga dilakukan lantaran kepengurusan tanah di Jakarta Timur disebut berantakan. Demo tersebut dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023. Nampak ratusan warga berada di depan pagar kantor BPN Jakarta Timur. Aksi massa itu pun menuai kerusuhan. Pendemo yang diperkirakan sekira 100 orang itu memaksa untuk masuk ke kantor BPN Jakarta Timur, sehingga terjadi dorong-mendorong antara massa dan polisi yang mengamankan. Sementara humas aksi yakni Eko Wibowo mengatakan ada 5 tuntutan terkait demo tersebut. Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Harja sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Hal itu terlihat dari spanduk yang diangkat oleh beberapa pendemo. Satu tuntutan itu terkait sertifikat tanah di Jakarta Timur yang dianggap kacau. Massa menganggap Harja tak becus dalam menjalankan tugasnya, terlebih mereka mempertanyakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sejak 2018. PTSL itu dianggap tidak sejalan dengan program reforma agraria. Diketahui sebelumnya istri Harja yakni Vidya Piskarista kerap pamer kemewahan di media sosial. Di Instagram pribadinya Vidya kerap membagikan momen liburan ke luar negeri. Tak hanya itu, istri Harja juga kerap menggunakan outfit dengan brand. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra kini dipanggil Kementerian ATR. Pemanggilan tersebut merupakan butut istrinya yakni Vidya Piskarista yang kerap memamerkan